Saya sekarang bilang saya pulang ke Jakarta. Tidak, bukannya pergi ke Indonesia, pulang ke Jakarta. Agak sesuatu ya. Jadi saya datang ke Indonesia lagi sebagai peneliti. Saya sering ke Indonesia. Pada saat itu saya juga sadari kebaikan Indonesia, ada kekayaan Indonesia sebagai negara. Misalnya salah satu contohnya, saya peneliti di sana, saya tidak kerja di JIS lagi. Pada saat itu saya hanya kandidat PhD dari Sydney, orang Jepang, berkos di Ben Hill atau di mana saja di Jakarta. Pertama kali di kamar saya tidak ada AC-nya, tapi saya setiap hari makan di warung, kan? Saya juga ingin beli gorengan juga satu tempat, kan? Tapi ada kaki lima. Ya, setiap hari saya ke sana. Saya beli hanya satu atau dua karena kurang uang. Tapi saya berbicara dengan mereka, saya peneliti, saya ingin ketahui agama Islam, negara Indonesia, berbicara. Mereka sangat semangat. Terus setelah itu mereka setiap kali saya pergi kasih tambahan. Banyak. Saya sangat senang. Bukan hanya dapat yang gratis, kebaikan mereka. Oh, ini luar biasa. Ini tidak terjadi di Jepang, tidak terjadi di Australia atau Amerika atau di Filipina. Karena itu mungkin saya merasa Indonesia ada sesuatu yang sangat baik. Terus saya mulai mengajar di UNAS, mahasiswanya. Mahasiswa juga sangat semangat. Mereka terus kadang-kadang ada mahasiswa yang contek, tapi mereka sangat baik. Karena saya sekarang mengajar di salah satu universitas di Osaka, tapi kesemangatannya tidak begitu baik, sangat beda. Karena itu saya selalu katakan kepada murid saya di UNAS, Anda harus bangga Anda, bangga negara Anda Indonesia sangat kaya. Saya bilang, ini saya jujur, karena mungkin mengenai ekonomi sedikit belakang, yaitu dibanding dengan Jepang, ya. Tetapi kalau kita melihat peradaban, ada kebudayaan, ada kebaikan sebagai manusia, ada kemanusiaan sangat baik. Karena itu saya selalu bilang kepada murid saya di UNAS atau UI, Anda harus bangga. Dan Anda sudah, mungkin banyak orang di sini sudah pernah narrakan ada patung Buddha yang besar, tapi itu didirikan pada abad 8. Tapi pada saat itu di Jepang, di Indonesia, dan Borobudurnya didirikan pada abad 8. Berarti level peradabannya sama, kan? Tidak ada perbedaan. Karena itu berarti orang Indonesia sangat pintar. Itu yang saya berpikir. Tapi ya, pengalaman saya di Jakarta yang kedua, itu saya tinggal di Jakarta cukup lama. Tapi saya sangat senang, tapi ada banyak masalah di Jakarta atau Indonesia. Tentu lalu lintas dan banjir juga, kan. Tapi saya senang di sana. Saya kembali ke Jepang, oke, ya, dari negara saya suka Jepang, ya. Saya suka Kyoto, bla-bla. Tapi yang sangat senang adalah IT, internet. Saya tidak tahu kalau ada staff dari Telkom di sini, tidak ada, ya. Telkom adalah musuh saya. Saya dapat Speedy, ya. Speedy ada PR-nya di mana-mana di Jakarta tercepat, terbaik. Saya dapat Speedy, tapi sering masalah. Karena itu saya telepon ke Telkom, ya. Masalahnya begini-begini, Mas A, Sianto atau Mas Mista E. Oke, Pak, Bapak, oke, nomor teleponnya berapa, bla-bla-bla, kan? Kalau saya akan sampaikan masalah Bapak pada bagian teknik, ya. Tolong mohon tunggu mungkin 2 hari, 2 hari saya tunggu tanpa internet. Tapi apa saja tidak terjadi. Ya, saya itu hari Minggu, kan, hari Rabu, hari Kamis saya telepon, ya, Mr. V, ya, jawab. Tapi saya bilang minggu yang lalu, hari Minggu saya sudah sampaikan masalah saya pada Telkom. Dia bilang begini,
Mr. B itu bukan saya. Tapi saya bermaksud, Telkom bukan Mas Yanto. Anda Mas Hadi. Jadi saya bicara sama Mr. Yanto, Mas Yanto, tapi saya bicara sama apa namanya? Telkom. Karena itu saya sering telepon kan, karena itu sebelum saya sebutkan nama saya, mereka sudah tahu nama saya. Oh, Pak Kato kan? Ada masalah kan? Seperti itu. Tapi saya sering. Tapi masalahnya saya temui masalah di sini mengenai identitas. Karena kalau Mas B ya, Mr. B ya, itu yang dia punyai adalah individual identity. Saya seorang yang bernama Yanto, bukan wakil Telkom. Itu personal identity. Ini berarti unprofessional, tidak sesuai dengan profesionalisme. Ini maksud saya adalah kalau Anda anggota organisasi apapun, termasuk perusahaan atau organisasi sini juga, ya tentu setiap orang mempunyai identitas, ya seperti orang Bugis, orang Jawa, keluarga ini apa saja. Tapi yang Mr. B punyai adalah individual. Ini yang masalah. Sebetulnya operator Mas B seharusnya katakan kami Telkom, karena tidak ada sense of belongings. Itu yang sangat penting. Kalau Mr. B bilang kami Telkom, ya bla bla bla, saya mengerti. Saya bilang saya bukan kakak Anda, kata Mr. B. Saya sebagai hanya tamu Anda. Karena itu kalau saya bilang Anda berarti Telkom. Mr. B sebetulnya mempunyai sense of belongings to Telkom. Ya? Ini sangat collective identity dan pola pemikiran seperti itu menurut saya adalah professional attitude. The professional attitude adalah sesuatu yang memajukan apa saja organisasi atau lembaga apa saja. Itu sangat penting bagi saya. Ya, sumber identitasnya macam-macam, suku, agama, sekolah kan di Sydney University, Anda tinggal ini kan, identitasnya, keluarga juga, organisasi apa saja identitasnya. Setiap organisasi ada setiap keluarga, setiap suku ada identitas macam-macam. Tapi dua hal bisa ditemui dalam identity. Yang pertama sangat positif karena identitasnya bisa memperkuatkan organisasi atau apa saja, ya, kebukisan, kejawaan, satu keluarga, kan? Sangat positif, ya. Tapi pada saat yang sama ada pihak sangat negatif, yaitu closeness and exclusiveness. Kalau Anda hanya konsentrasi pada identitas Anda sendiri, ya, macam-macam ada Batak, Bali, Jawa, bla bla. Tapi pertanyaan di sini adalah apakah setiap organisasi atau siapa saja bisa share sesuatu yang lebih besar daripada identitas mereka sendiri. Itu yang sangat penting. Saya minta apa yang bisa dikedepankan dari berbagai identitas tersebut, seperti Batak, Bali, Jawa, Betawi, Bugis, NU, Muhammadiyah. Ya, mereka untuk kalau Anda anggota Muhammadiyah atau NU, atau kalau Anda orang Bugis atau Bali, Anda mempunyai identitas Anda sendiri sebagai orang Bali atau sebagai orang NU. Tapi apakah ada sesuatu yang bisa di-share? Itu saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia itu, tapi saya bilang itu common ground untuk semua. Kalau misalnya di pabrik Indonesia itu ada bahasa Indonesia, terus Pancasila juga ada.
tanpa Pancasila, tanpa bahasa Indonesia,